Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairil Anwar alias Feni Rizdan dengan NIM 2404 111100098 dengan kelas jaringan komputer 3B. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 6 mengenai implementasi skema pengalamatan PLSN. Oke, di sini terdapat tabel pengalamatan yang dimana ini bakalan kita isi. Lalu untuk tujuannya, merancang skema pengalamatan IP VLSM sesuai persyaratan, mengkonfigurasi pengalamatan pada perangkat jaringan dan host, verifikasi konektivitas IP, atasi masalah konektivitas sesuai kebutuhan. Oke, kita diminta untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji skema pengalamatan untuk pelanggan. Anda akan mengimplementasi dan menguji desain Anda. Oke, di sini ada soal. Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah kita dan di mana kita mendapatkan persyaratan alamat hostnya itu berada di file PKA yang ada di GCR. Itu terdapat alamat hostnya ini 10.1.1.0/24 itu untuk persyaratan alamat hostnya. Topik 24. Oke. Selanjutnya ada requirement host requirement. Requirement ini di sini terdapat LAN, ES1, ES2, WS1, WS2, dan kita diminta untuk memasukkan number of address request-nya. Oke, untuk ES1 sendiri itu ES1 sendiri ada 11 host. ES2 terdapat 28 host. WS1 ada 5 host. WS2 ada 47 host. Oke, di sini sudah kita masukkan jumlah host dari setiap LAN-nya. Selanjutnya kita masuk ke desain requirement. Membuat desain pengamatan, mengikuti panduan dan kurikulum mengenai urutan subnet. Lalu subnet harus berurutan, nggak boleh ada ruang alamat yang nggak kepake antara subnet. Lalu memberikan subnet paling efisien untuk point-to-point antar router. Oke, di sini terdapat subnet description, yang dimana ini sudah terurut dari host tertinggi hingga terendah. Oke, langsung aja kita masukin terlebih dahulu untuk number of hostnya. Sini untuk WS2 LAN itu ada 47 host. Ada 47 host. Untuk S2 itu ada untuk S2 itu ada 28 host. ES2 LAN ada 28 host. Untuk ES1 LAN itu ada 11 host. Nah, untuk ES1 LAN-nya ini itu ada 5 host. Dan untuk warningnya ini bisa kita lihat dari tabel dari topologinya. Dari file PKA-nya ini terdapat 2 router yang berarti warningnya itu ada 2. Oke, sudah. Oke, untuk network address sendiri untuk yang WS2 LAN kita gunakan persyaratan alamat host ini gunakan, dan cara untuk mengetahui prefix berapanya kita bisa lihat di modul sebelumnya, di modul 5. Nah, yang bisa menampung 47 host ini ada di prefix 26. Ada di prefix 26 yaitu 64 host. Kalau di prefix 27 nggak mungkin dong 32 host bisa menampung sebanyak 47 host. Nggak mungkin. Yang ada bakalan kurang. Jadinya yang kita gunakan adalah prefix 26. Prefix 26 dan cara mencari first usable host address-nya dari network address-nya itu ditambahkan 1.
Lalu untuk mencari broadcast-nya itu dari network address-nya ditambah dengan di prefix 26 itu bisa menampung berapa host. 60 ditambah 64 dikurangi 1. Untuk broadcast-nya sendiri itu ada 10.1.1.1.63. Oke, selanjutnya untuk network address dari IS2 LAN itu menggunakan broadcast address dari WS2 itu ditambahkan dengan 1, 64. Oke, 24, 64 slash. Nah, kita lihat lagi pada tabel Excel subnet marks ini. 28 host ini bisa masuk ke prefix ke berapa? Di sini bisa masuk ke prefix 27 karena dapat menampung 32 host. Jadi kita masuk ke prefix 27. Lalu untuk versus labelnya sendiri itu ada 65 dan ini 65 ditambahkan dengan 32. 65 tambah 32 98. Benar. 6 3 2 7 6 3 97 dikurangi 1 96. Oke, kita lanjut ke ES1 LAN. Kita gunakan broadcast-nya ini ditambah 1. Sebentar, itu broadcast-nya masih ragu. Oh, oke, ada kesalahan di sini. Yang dimana 64 ditambah 32 itu 96, lalu dikurangi 1 untuk mencari broadcast address-nya yaitu 95. Oke, untuk network address dari S1 LAN itu 96 prefix yang dapat menampung 11 host itu ada di /28. Di /28 dapat menampung 11 host. Dapat menampung 16 host, tapi kita hanya menentukan 11 nih. Lalu untuk mencari versus labelnya 96 ditambah 1 97 dan broadcast address-nya 96 ditambah 16 100 tambah 16 6 6 2 1 1 1 2 1 1 2 dikurangi 1 1. Oke, lanjut ke WS1 LAN. WS1 LAN untuk network address-nya sendiri ini 111 ditambah 2 slash yang dapat menampung 5 host itu di prefix 29. Prefix 29 untuk versable host address-nya ini 112 ditambah 1 113. Lalu untuk broadcast address-nya 112 ditambah dengan 8. Jadi 119 dikurangi 1118. Oke, lanjut untuk one link. Untuk one link sendiri network address-nya 118 ditambah 1 119. Untuk versable host address-nya sebentar. Untuk traffic dari one link sendiri yang bisa menampung 2 host itu ada 4 di prefix 30. Untuk versable host address-nya 10.110 dan untuk broadcast address-nya sendiri ada 119 ditambah 4. 119 ditambah 4 12 1234 123. Ya, oke. Kita sudah mendapatkan desain requirement-nya. Sebelum kita lanjut, aku koreksi terlebih dahulu takut ada salah perhitungan. Oke, sudah 64 ditambah 32 64 ditambah 32 sudah benar 95 96 ditambah 1 tambah 16 sudah benar 111. Oh ya, di sini ada salah masukin lagi
yang dimana di prefix 29 itu bisa masuk 8 host. Untuk broadcast address-nya itu harusnya 120 dikurangi 1, 119. Berarti ini juga salah. Ini 120, ini 121, 121 di 121, 120 ditambah 4, 124 dikurangi 1, 123. Ya, sudah benar. Oke, di sini kita sudah mendapatkan desain requirement-nya. Lanjut untuk mengkonfigurasi requirement yang pertama menerapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet sesuai GAIS untuk dua tautan LAN menetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai dengan WES. Untuk dua tautan LAN, tetapkan IP yang digunakan terakhir untuk tautan WAN. Oke, mungkin selanjutnya kita mengisi tabel pengamatannya. Yang pertama untuk IS itu sendiri, yang pertama itu J00 itu ada dia nyambung ke IS1. Jadi kita bisa menggunakan IP address dari IS1 ini. Dan yang kita masukkan adalah first usable host address-nya. Untuk subnet mask-nya kita bisa lihat IS1 ini terdapat di prefix 28, jadi kita bisa lihat prefix 28, 24 subnet mask-nya 240. 255, 255, 255, 240. 240 ya. Oke, lanjut ke J00. J00 sendiri ini nyambung ke IS2. Jadi kita gunakan yang punya IS2 ini. Oke, untuk subnet mask-nya sendiri itu ada di prefix 27. Prefix 27. Berarti untuk subnet mask-nya sendiri kita copy aja. 255, 255. Oke, selanjutnya untuk yang S000 ini kita gunakan yang one link. Kenapa? Karena yang S00 ini nyambung ke router lainnya. Jadinya kita gunakan yang one link ini. Lalu untuk IP address-nya gunakan ini. Oke, kita lihat untuk subnet mask dari prefix 30. Dari prefix 30 sendiri 252. 252. 255, 255, 255, 252. Oke. Oke, kita lanjut untuk WES. Untuk yang J00 sendiri ini nyambung ke WS1. Yang dimana untuk WS1 sendiri itu IP address-nya 113, 101.1.1.1.13. 13 untuk subnet mask-nya sendiri ini berada di prefix 29, prefix 29, 254. 254. Untuk J01 nyambung ke WS2, WS2 10, 1111. Untuk subnet mask-nya sendiri itu ada di prefix 26, prefix 26, 192. 192. Ya, untuk yang S00 ini nyambung ke IS, jadi kita gunakan yang one link. Dan untuk IP address-nya kita tambah 1 sebagai pembeda. Untuk subnet mask sendiri sama 252. Oke.
Oke, eee, kita sudah mengisi tabel pengalamatan untuk router. Lanjut kita ke IS, ke switch-nya, IS12, WS12. Oke, sebelumnya di sini harusnya 48. Oke, untuk WS1 sendiri, IS1 kita gunakan first level host address-nya 97, 97. Nah, karena di sini terdapat kesamaan, jadinya kita tambahkan satu aja sebagai pembedanya. Oke, untuk S2-nya ini, untuk WS1, S2-nya kita gunakan ini. Oke, untuk ini tambah 1, 66, tambah 14, tambah 1, 2. Oke, untuk subnet masknya kita samakan. Oke, lanjut. Kita menggunakan default untuk default gateway-nya sendiri. Cara mendapatkannya yaitu untuk default gateway-nya sendiri itu menggunakan IP address dari routernya. Jadinya kita menggunakan IP address dari routernya sendiri untuk default gateway-nya. Oke, kita rapikan dulu sebelum lanjut ke PC. Oke, kita sudah mengisi untuk switch-nya S1, S2, WS1, S2 kita sudah mengisi. Kita lanjut untuk mengisi IP address dari PC-nya. Oke, di sini kita menetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Oke, yang pertama kita masukkan IP address dari IE122. Ini IE122 nyambung ke IE1. Kita gunakan last usable host, yang dimana cara mencarinya itu kita harus menemukan terlebih dahulu broadcast address-nya. Lalu dari broadcast address-nya itu kita dikurangi 1. Oke, di sini untuk IS1-nya, itu E1-nya broadcast dikurangi 1, 10. Nah, untuk E2 itu E2 95, 95 dikurangi 1, 94. Untuk PC W1, 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 WS1. Untuk W1 sendiri, untuk broadcast-nya kita kurangi 1, 118. Untuk W2, W2 63, 10, 1163 dikurangi 1. Oke. Nah, untuk subnet masknya sendiri kita samakan seperti yang ada di atas. Untuk subnet masknya, dan untuk default gateway-nya kita juga menggunakan IP address dari routernya. Oke. Oke. Di sini kita sudah mengisi semua tabel pengalamatan. Oke, selanjutnya kita mana ya? Kita mengkonfigurasi topologi yang ada di file PKA ini. Kita mengkonfigurasi ini semua terlebih dahulu hingga mencapai 100%. Oke, yang pertama kita masukkan IP, kita atur IP-nya terlebih dahulu dari setiap PC-nya. Kita dari
isi E1 untuk IP-nya 10.1.1.110, subnet masknya 255, 255, 255, 240. Untuk default gateway-nya sendiri 10.1.1.97. Oke, kita lanjut ke PC kedua, E47. E47, E247 untuk IP address-nya. Subnet masknya, default gateway-nya itu 65. Oke, kita lanjutkan ke W1. IP address dari W1 itu 110.1.1.18. Default gateway-nya kita masukkan subnet masknya, sorry. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Oke, lanjut ke isi W2. Itu IP address-nya, subnet mask, dan untuk default gateway-nya. Oke, bisa. Oke, kita sudah masukin IP address, default gateway, sama subnet mask dari setiap PC-nya. Lanjut kita mengkonfigurasi routernya. Yang pertama kita mulai dari router host configure terminal. Untuk masuk ke configure terminal, kita berikan namanya hostname host. Oke, lanjut kita masuk ke interface G00-nya. Interface gigatab, ada gitu, giga ethernet 0/0. Oke, kita sudah masuk ke interface-nya. Lalu kita masukkan IP address dan subnet busnya. IP address 10.1.1.255.255. Aduh, 255. Titik 255.240. 10.1.1 IP address 10.1.1. Oke, sudah. Lalu kita menggunakan interface-nya dan kita keluar dari mode interface. Kita keluar. Setelah itu kita masuk ke interface gigabit. Gigabit internet 0/1. Oke, setelah itu kita masukkan untuk IP address-nya 10.1.1.65 dan subnet masknya 255, 255, 255, 224. Oke, kita hidupkan interface-nya. Selanjutnya kita keluar dari mode interface. Lanjut kita masuk ke interface serial S00. Kita masuk ke interface S00 serial 0/0/0. Kita masukkan IP address-nya juga. IP address 10.1.1.121
255, 255, 255, 252. Oke, kita hidupkan, lalu kita keluar. Oke, kita sudah konfigurasi WAS-nya, lalu kita konfigurasi router WAS-nya. Sama kita masukkan ke mode privilege, setelah itu kita masuk ke konfigurasi terminal. Ya. Kita beri nama routernya hostname WAS. Lalu kita masuk ke interface G00-nya, gigabit Ethernet 0/0. Kita masukkan IP address dan subnet mask-nya. IP address 10.1.1.1.113. Subnet mask-nya 255, 255, 255, 248. Oke, sudah. Kita keluar exit. Lalu kita masuk ke interface 0.0/1-nya. Gigabit 0/1. Oke, kita masukkan IP address-nya 10.1.1.1. Ya, benar ya. Ya. Dan subnet mask-nya oke. Lanjut, kita sudah masukin IP address dari G01-nya. Kita keluar terlebih dahulu. Kita keluar. Setelah itu kita masuk ke interface serialnya. Serial 0/0/0. Lanjut, kita memasukkan IP address dan subnet mask-nya. Oke, lanjut. Dan kita keluar. Oke, kita sudah mengkonfigurasi kedua switch-nya. Kedua routernya, sorry. Lanjut, kita mengkonfigurasi switch-nya. Oke, di sini kita mulai dari IS1 terlebih dahulu. Kita mulai konfigurasi dari IS1. Masuk ke mode privilege, lalu konfigur terminal. Setelah itu memberi nama hostname IS1. Masuk ke interface VLAN 1-nya. Interface VLAN 1. Oke, lanjut kita masukkan IP address-nya 10.1.1.98 dan subnet mask-nya. Oke, sudah no SH. Exit. Lanjut. Kita masukkan default gateway-nya. IP default gateway. Nah, ini penting banget buat beritahu switch siapa gateway-nya. Oke, sudah. Oke, kita lanjut untuk mengkonfigurasi IS2. Kurang lebih langkah-langkahnya sama semua. Nconf hostname IS2 interface VLAN 1. Kita masukkan IP-nya. Kita masukkan IP-nya dan subnet mask-nya. Oke, sudah. Kurang lebih langkah-langkahnya sama semua. Dan sudah, kita masukkan untuk default gateway-nya. Kita masukkan untuk default gateway-nya.
Mmm, sudah selesai untuk konfigurasi WS2-nya, kita lanjut ke WS1. W1 and conte hostname WS1, interface VLAN 1, IP address-nya subnet mask-nya. Oke, sudah. Lalu hidupkan dan keluar, lalu masukkan IP di default gateway-nya. Default gateway WS1 ya, benar. Oke, selesai. Lanjut kita mengkonfigurasi WS2-nya. WS1 sudah, kita masukkan WS2. Oke, angka yang sama, kita masukkan enable conte hostname WS2. Lanjut interface VLAN 1, IP address 10 112, dan default gateway-nya 255 192 SH exit. Lalu kita masukkan default gateway-nya, IP default gateway 10.1.1.1. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi switch. Selanjutnya kita tuh ke router is. Nah, mungkin ini ada sedikit catatan penting, yang dimana setelah kita selesai buat ngatur semua IP tadi, entah itu di PC di jaringan is atau belum bisa di ping di jaringan WES. Ya, kalau misalnya belum bisa ping, kenapa? Karena router is dan WES belum berkenalan dan belum bertukar informasi jaringan. Jadi kita harus menambahkan routing protokol seperti EIGRP, OSPF, atau static route di kedua router. Oke, sebelum itu kita coba ping terlebih dahulu. Kita coba ping. Ini kita dari E1, kita mencoba ping ke E2. Ya, sini itu gagal karena ya, itu kita belum menambahkan routing protokol di routernya. Jadi kita ke router terlebih dahulu, ke router. Oke, dan conte router. Oke, satu. Lanjut network 10.1.1.0 auto summary. Oke, lanjut di router OS. Bisa jadi langsung router
Jadi GRP 1 network 10.1.1.0 auto summary. Oke, ini itu bakalan ngebuat kedua router saling bertukar rute dan PC di semua jaringan bisa saling terhubung. Oke, kita coba ping lagi. Oke, di sini masih request timeout. Apa yang salah di sini? Sini masih 97%. Di is IP address incorrect. 3 bit Ethernet 00. Oke, di is. Nah, di is ini config lalu ke default kita sudah is kan ke interface gigabit 0/0. Ya, is IP address 10.1.1.97. Subnetnya 255.255.255.240. Nah, sudah 100% di sini. Jadi kita coba melakukan ping lagi. Kita melakukan ping. Apakah bisa? Share request timeout. 66 nih IP addressnya 2 benar. Oke, kita coba melakukan ping di PC yang lain. Oke, kenapa request timeoutnya 2? Sedangkan di ping ulang balas semua. Oke, lanjut kita ngeping ke W1. IP address dari W1 W1 ya ini. W1 mendapatkan balasan. Oke, udah nge-reply, bisa nge-reply. Lanjut untuk ke ngeping ke W2. Start. Oke, selesai. Di sini sudah mendapatkan semua reply pada setiap PC yang kita ping melalui PC E1. Dan untuk activity-nya completion-nya itu sudah 100%. Dan ini skenario yang ada di modul juga udah. Dan untuk di assignment item yang di sini udah centang semua, yang dimana ini item count-nya udah 47, skornya udah 111. Yang mana ini sudah selesai kita konfigurasi semua. Ya, oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.